Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam dimudahkan dan dilancarkan segala apa yang dihajatkan. Kali ini saya mau minta maaf kepada yang tersinggung dengan video short saya yang membahas tentang Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng. Di sana saya menceritakan tentang cerita kakek saya sebenarnya. Jadi gini, kakek saya itu bercerita bahwa Sunan Kali itu juga hobi dalang. Jadi dalam bersiar beliau senengannya wayangan untuk siar kepada penontonnya, penggemar dalangannya. Nah, menurut kakek saya, cerita kakek saya, jika Sunan Kali tidak menggunakan dua hal saat mendalang, yaitu kata-kata Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng dan kata-kata Jagat Dewa Bathara, itu tidak dipakai. Kemudian beliau bercerita, kakek saya ini, alasannya bahwa tidak ada Sekaring Bawono Langgeng, itu tidak ada. Jadi gumebyarnya Bawono atau duniawi ini tidak akan langgeng. Yang abadan-abadan yang langgeng hanya Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan doa Kul Geni Sunan Kalijaga. Bismillahirrahmanirrahim Kul Geni, Bismillahirrahmanirrahim Kul Huwallahu Ahad, kun fayakun masalahu qadiran abadan-abadan. Aku maha welas asih. Hei geni di sini jika bakal jin setan, hanya aku Allah yang welas dan asih. Bismillahirrahmanirrahim lagi kan, Kul Huwallahu Ahad, akulah yang maha satu, Tuhannya Tuhan itu ya saya Allah. Kun fayakun masa Allahu qadiran abadan-abadan, yang menciptakan kamu sekalian. Kun fayakun masa Allah, yang menguasai apapun ya aku Allah. Qadiran, yang memastikan hidup dan matimu, yang memastikan ada dan hancurmu, yang memastikan ada dan tiadamu ya aku Allah. Abadan-abadan, yang langgeng hanya aku Allah. Artinya Bawono Langgeng itu menurut Sunan Kali tidak benar. Jadi ada waktu usainya. Jadi dunia itu ada habisnya. Itu menurut cerita kakek saya tentang bahwa Sunan Kali saat mendalang tidak memakai itu. Kemudian Jagat Dewa Bathara. Jadi jagat ini juga bukan miliknya Dewa Bathara. Dewa Bathara adalah ciptaan Tuhan sendiri. Artinya jagat ini adalah milik Allah, sesuai dengan yang pernah saya ceritakan juga makna alhamdulillahirabbil alamin, bahwa jagat dunia saisine kabeh gaweanku Allah, bahwa seluruh alam semesta ini adalah punyaku Allah. Nah, ini juga kontroversi. Kenapa di kabar kolam ketika menerjemahkan Fatihah beda dengan arti-arti yang umum? Nah, ini perlu saya luruskan. Saya dapat informasi dari kakek saya begini, bahwa bedanya makna dan arti adalah ketika Anda membaca sebuah arti itu, anggap Anda sedang berdoa, berdialog dengan Tuhan Anda. Contohnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, bayangkan kita yang membaca atau berdialog, atas namamu ya Allah yang maha pemurah, pengasih dan penyayang. Tapi ketika Allah sendiri yang dahulu langsung, kan nggak mungkin Allah masuk atas namamu ya Allah, kan enggak. Jelasnya Allah menjawabkan, ya aku Allah, aku maha welas dan asih. Itulah maknanya Al-Fatihah. Artinya makna adalah Allah yang dahulu yang bicara ke makhluknya, sementara arti makhluk yang berdoa atau bicara kepada Tuhannya. Ini adalah ajaran Nabi tentang arti. Jadi ketika Allah dawuh, hai Muhammad, aku Allah, aku maha welas lan asih, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad juga Bismillahirrahmanirrahim, atas namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi bayangkan jawab tanya jawab begitu ya. Jadi kalau yang berdoa adalah arti, sementara yang mengabulkan doa adalah makna. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh jagat semesta alam ini adalah ciptaan saya, milik saya, hak saya, kuasa saya Allah.
Alhamdulillah. Maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, segala puja dan puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Itu ya kurang lebih. Dan selanjutnya silahkan disimak di shot saya tentang makna Al-Fatihah yang saya penggal-penggal mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai tadi ya tentang jagat dewa Bathara, itu tidak ada yang komplain. Tapi yang wilayah sekarang Bawono Langgeng ternyata beberapa saudara kita tidak terima, jadi menyalahkan pendapat kakek saya atau saya sendiri juga. Kalau belum tahu kenapa harus diupload, ini menyesatkan loh. Jadi ini bebas ya, silahkan kabar kolam divonis sesat dan lain-lain, tapi tolong jelaskan sesatnya di mana. Karena penjelasan dari kakek saya begini, bahwa Bawono tidak langgeng, yang langgeng hanya Allah, abadan milik Allah. Kun fayakun masa Allahu qadiran abadan. Yang menciptakan apapun, yang menguasai apapun, yang memastikan mati hidup apapun, yang langgeng selamanya hanya Allah. Itu versi penjelasan kakek saya tentang apa yang diajarkan Sunan Kali. Makanya di saat mendalang tidak memakai Sekaring Bawono Langgeng tadi. Terus ada lagi yang Sekaring Bawono bukan, yang langgeng bukan Bawono, tapi Hongnya. Hong adalah Tuhan sendiri itu. Tuhannya yang menciptakan jagat atau Bawono Langgeng. Nah ini juga nggak nyambung. Kalau memang Hong itu adalah Tuhan, coba diterjemahkan yang jelas. Jadi dalam menulis di komentar kan boleh panjang kan, itu silahkan. Supaya apa? Konfirmasi dari jenengan yang tidak terima apa yang saya katakan, sekali lagi harap mau memaafkan, karena kita juga punya semacam argumen masing-masing dari sisi masing-masing. Seperti yang pernah saya katakan di awal-awal saya membuat channel ini, bahwa angka 6 dan 9 itu bisa jadi sama-sama benar dan sama-sama salah ketika kita di posisi yang berlawanan. Jadi saya di sini, pandangan di situ, terus ada angka 6 di depan saya, maka dari pandangan jenengan pasti angka 9. Maka saya tidak akan pernah bisa menyalahkan Anda ketika saya melihat dari sisi jenengan dan sebaliknya. Tapi begitu saya melihat dari sisi saya, Anda salah, yang benar 6. Begitupun jenengan akan menyalahkan saya yang benar 9 karena dari sisi pandang jenengan. Sementara saya salah karena menurut jenengan 9. Sementara saya melihat ini angka 4. Mungkin demikian. Kembali ke Hong wilayah yang Sekaring Bawono Langgeng, itu versi kakek itu yang digaris bawahi bahwa Sunan Kali tidak memakai itu adalah Sekaring Bawono Langgeng. Jadi gumebyarnya atau penciptaannya Bawono yang langgeng, dunia yang selamanya. Tidak, itu tidak benar. Jadi yang langgeng hanya Allah, penciptanya itu sendiri. Mau dihancurkan, mau dilanggengkan atau diapakan, ya hakikatnya yang langgeng tetap Allah itu sendiri. Nah, sementara ada yang berpendapat yang dimaksud langgeng bukan Bawononya tapi Hongnya lah. Tapi kata-kata Hong wilayah Sekaring Bawono Langgeng ini yang aneh, bukan Hong Langgeng kan enggak. Coba dijelaskan yang komplain tentang kata-kata ini supaya kami mengerti dan tidak apa istilahnya menjadikan semacam seolah-olah saya itu merasa benar atau menyalahkan pendapat panjenengan. Enggak. Jadi silahkan berpendapat, monggo, ini adalah hak. Tapi yang saya terima dari penjelasan kakek saya semacam itu. Jadi silahkan ya, silahkan berpendapat. Dan coba saya juga cantumkan kok di deskripsi saya itu nomor WhatsApp saya jika ingin dialog pribadi atau ngobrol, supaya saya ada pencerahan juga dari pandangan yang lain. Jadi saya bisa bicarakan, ini menurut teman kita yang ini ternyata Hong wilayah Sekaring Bawono Langgeng itu maknanya demikian saudara-saudara, sementara dari kakek saya demikian. Jadi nanti biarlah pemerhati channel ini yang menyesuaikan sendiri ikut pandangan yang mana. Seperti lagi tentang manunggaling kawula Gusti, itu kan versi Siti Jenar. Nah itu versi kakek saya yang
pas bukan manunggaling kawula Gusti, tapi manunggaling sifat kawula dan sifat Gusti. Jadi harus ada perbedaan antara sifat dan zat. Ya enggak? Nah, itu juga saya bahas di shot saya tentang itu lah, tentang Jagat Dewa Bathara. Memang dalang-dalang itu sampai sekarang pun masih memakai itu. Nah, menurut kakek saya atau versi kakek saya, dari cerita bahwa Sunan Kali nggak pernah pakai itu Jagat Dewa Bathara karena jagat ini miliknya Tuhan Allah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa semua ciptaan alam semesta ini penciptaannya Tuhan Allah, bukan Dewa Bathara. Justru Dewa Bathara adalah ciptaan Allah juga. Itu makanya Sunan Kali tidak pakai. Lalu ada yang menyalahkan saya, sok tahu kakek saya atau mbak saya itu yang kurang bergauluan, kurang ngerti dan lain-lain. Monggo, nggak masalah, silakan dibantah, nggak masalah. Tapi yang penting saya juga bertanggung jawab dengan rasio atau akal saya. Penjelasannya ada kok, ya enggak? Coba diteliti ulang apa yang saya komentarkan. Ada enggak saya menyalahkan pendapat yang lain? Enggak kan? Saya hanya bercerita menurut kakek saya bahwa Sunan Kali tidak memakai dua hal itu. Jika panjenengan merasa bahwa Sunan Kali pernah mendalang pakai itu, ya silahkan dikontenkan atau diceritakan bahwa pendapat saya yang salah, nggak masalah. Tapi alasan kenapa kakek berani bercerita bahwa Sunan Kali tidak pakai itu dijelaskan dengan sangat detail. Dan pada pokok intinya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi mungkin yang kontroversi tentang pandangan saya tentang ada yang berpendapat bahwa Allah itu sutradara atau dalangnya, kita makhluk hanyalah wayangnya. Itu ternyata saya juga lebih sepemahaman dengan pemahaman kakek saya, tidak sama. Wayang dan manusia tetap beda, Allah dan dalang juga beda. Kenapa? Dalang butuh pipis, ngengek, kan gitu. Dalang masih bisa tidur, sementara Allah tidak pernah tidur. Allah maha mendengar, maha tahu. Dalang kadangkala juga tidak tahu, ya enggak, tidak tahu, mungkin panjangnya itu ngantuk, kan enggak tahu, tidak tahu semacam itu. Tapi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, sekali lagi ya, Kabar Kolam itu sebuah channel yang berpandangan beda dengan yang lain, bukan bermaksud untuk menyalahkan yang lain ya, tapi menjelaskan bahwa ada sisi pandangan lain menurut versi lain tentang pelajaran atau apapun keyakinan umat manusia ini yang umum sudah diceritakan. Jadi kebenarannya seperti apa ya, monggo kerso. Jadi tidak harus menyalahkan pendapat yang lain, kita hanya menceritakan pendapat sesuai yang kita dapatkan. Bisa dipahami kan ya? Jadi itu saudaraku yang mungkin tidak menerima pendapatnya, nggak masalah. Jadi kita tidak menyalahkan kok pendapat panjenengan. Seperti tadi masalah manunggaling kawula Gusti, kita tidak sepakat. Pandangan kita adalah manunggaling sifat kawula dan sifat Gusti. Contoh, kalau sifat Allah itu maha hidup, maka kita juga sedang hidup kan, tapi tidak maha. Kalau manunggal berarti kalau Allah maha hidup, manusia maha hidup juga, harusnya demikian. Ini yang membedakan. Terusnya Allah maha kuasa, manusia juga kuasa kok. Buktinya masih berkuasa hidup, berkuasa ngomong, berkuasa melihat, tapi tidak maha. Ada saatnya manusia itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berpikir saat tidur misalkan. Sementara Allah maha, selama-lamanya tidak akan pernah tergantikan ketuhanannya. Jadi manunggaling kawula Gusti, saya garis bawahi, menurut saya pribadi kurang tepat. Yang tepat manunggaling sifat kawula dan sifat Gusti. Artinya ada perbedaan, bahwa kalau Allah itu maha, manusia tidak, itu aja. Tapi sifat-sifat Allah apakah manusia punya? Banyak. Manusia punya sifat Rahman Rahim, punya sifat penciptaan, punya sifat
Welas asih punya sifat memaafkan, ya enggak? Tapi tidak maha. Manusia memaafkan iya, tapi tidak maha memaafkan. Ada kalanya ada garis-garis keterbatasan manusia itu, bahasanya sabar wono patese kan gitu. Tapi kalau Allah kan enggak. Coba silahkan caci maki Allah, silahkan hujat Allah, tidak marah, tidak langsung dibunuh kok kita. Bahkan kejahatan masih banyak kan. Ternyata yang berlaku jahat apakah langsung dibunuh Allah? Enggak. Itu bahwa Allah itu maha pemurah pengasih penyayang, beda dengan kita pendendam, ya enggak. Jadi meskipun kita mungkin kuasa juga, tapi tidak maha kuasa. Makanya manunggaling kawula Gusti itu saya batasin, manunggaling sifat kawula dan sifat Gusti ada perbedaan. Sama dengan tadi dalang, Allah tidak sama dengan dalang karena dijelaskan walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang menyatu. Jadi ini kehati-hatian bentuk dari konten kabar kolam tentang membahas zat sifat Allah itu beda ya. Kalau zat kita tidak akan pernah berani seperti apa wujudnya Allah, nggak akan pernah berani karena kita tidak akan pernah tahu. Jangankan kok wujud Allah, suara saya saja saya tidak tahu warnanya apa, ya enggak. Itu goib, artinya suara saja saya tidak tahu suara saya seperti apa. Tapi kan ada yang bisa menerima adalah telinga. Tapi kalau telinga kita ditutup, saya mau ngomong ngalor ngidul kayak apa, jika Anda sudah tidur tidak akan pernah mendengar apa yang saya suarakan. Oke, sementara itu dulu, kita bisa sambung-sambung menyambung. Yang kurang puas tanya jawab monggo di kolom komentar boleh, supaya nanti bisa saya jadikan bahan referensi untuk kita kontenkan dan kita mufakatan. Atau yang ingin pribadi silahkan beri saja di nomor WhatsApp yang saya cantumkan di deskripsi. Sekali lagi, salam sukses untuk semuanya, salam sukses surga dunia akhirat, salam bahagia untuk semuanya saja, dimudahkan segala urusannya. Sekali lagi, jika ada kata-kata yang dianggap saya memvonis itu, saya garis bawahi, saya tidak pernah memvonis panjenengan, iman panjenengan, kepercayaan panjenengan salah, yang benarnya saya tidak. Saya hanya bercerita dari sisi pandangan saya tentang pemahaman-pemahaman yang sudah umum. Oke, salam rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.